Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Dan kembali lagi bersama kami di channel Kunci Film, di mana kamu dapat menonton film dalam waktu yang singkat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang alur cerita dari film Charlie St. Claude. Film yang rilis pada tahun 2010 ini banyak sekali mendapatkan penghargaan. Salah satu aktor utamanya adalah Zac Efron yang menyabet aktor muda terbaik. Adapun film ini mengusung tema drama, romance, dan fiksi. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, tutup pintu, pasang headset, miringkan HP, siapkan tisu, karena kunci film akan menemanimu. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah perlombaan sailboat atau bisa disebut balapan kapal layar. Terlihat ada seorang remaja bernama Charlie yang masih anak SMA dengan adiknya yang bernama Sam. Mereka tampak serius mengikuti perlombaan tersebut karena perlombaan tersebut adalah ajang tahunan bergengsi di wilayah pantai St. Claude. Perlombaan tersebut dihadiri oleh banyak sekali peserta yang salah satunya adalah seorang gadis cantik bernama Tess yang kebetulan masih satu sekolah dengan Charlie. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Charlie dan Sam berhasil menjadi juara pertama di acara tersebut. Oleh karena itu, Charlie dan Sam bahkan masuk koran karena memenangkan medali emas. Namun, nasib malang justru menimpa Tess yang berada di posisi entah keberapa. Sehingga orang tuanya memberi semangat kepada Tess untuk mencobanya lagi tahun depan. Tak lama setelah itu, datanglah peserta lain bernama Connor yang merasa tidak terima melihat Charlie menang. Dan Connor mengatakan sebaiknya Charlie harus berlatih lebih keras lagi, karena tahun depan si Connor inilah yang akan jadi juara. Namun Charlie tidak menanggapi hal tersebut dan memilih untuk pergi bersama Sam. Beberapa hari kemudian, Charlie dan Sam dan ibunya pergi ke sekolah Charlie untuk menghadiri acara perpisahan sekolahnya. Ternyata di acara tersebut terdapat sebuah kejutan di mana Charlie diberikan beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi karena telah berhasil mengharumkan nama baik sekolahnya berkat kemenangannya di perlombaan kapal layar. Dan hal tersebut secara tidak langsung membuat Tess menjadi tertarik kepada Charlie. Setelah acara perpisahan, datanglah sahabat Charlie bernama Sullivan dan Keger. Sullivan memberitahu Charlie bahwa untuk merayakan perpisahan, si Keger akan mengadakan pesta di rumahnya nanti malam. Dan tentu saja Charlie harus datang ke acara tersebut. Sore harinya diketahui bahwa Charlie dan Sam selalu latihan baseball bersama. Namun sore itu Sam datang terlambat sehingga membuat Charlie merasa jengkel. Charlie memberitahu Sam bahwa kedepannya dia akan kuliah sambil kerja. Sehingga latihan baseballnya tidak bisa lama seperti biasanya. Akan tetapi, Charlie berjanji akan melatih Sam 1 jam setiap harinya, asalkan dengan syarat kalau Sam tidak boleh datang terlambat. Dan jika terlambat sekali saja, maka perjanjian akan berakhir. Dan itu berarti Charlie tidak akan lagi melatih Sam main baseball. Dan akhirnya mereka berdua sepakat dalam perjanjian tersebut. Di saat mereka latihan, ibunya datang dan berkata pada Charlie bahwa ibu akan bertugas shift malam di rumah sakit. Jadi, sebaiknya tolong jaga Sam baik-baik. Malam harinya, setelah memasak, dengan diam-diam Charlie pergi keluar untuk menghadiri pesta perpisahan di rumah si Keger. Namun sialnya, hal tersebut diketahui oleh Sam. Dan Charlie melarang Sam untuk ikut karena di pesta itu hanya untuk orang dewasa. Sam berkata bahwa Charlie itu kan disuruh ibunya buat nemenin Sam di rumah. Akan tetapi, Sam akan biarkan Charlie pergi asalkan Charlie mengantarnya ke rumah temannya. Di sini Charlie tidak mau karena rumah temannya si Sam ini tidak searah dengan rumah si Keger. Jadi harus muter dulu gitu. Akan tetapi mau tidak mau akhirnya si Charlie mengantarkan si Sam ke rumah temannya. Di tengah perjalanan, Sam merajuk karena suatu hari nanti si Charlie pasti akan pergi meninggalkannya. Namun Charlie berjanji akan bersama Sam selamanya. Ketika di lampu merah, mobil yang ada di belakang Charlie menyenggol mobil Charlie dan hal itu membuat mobil Charlie melintang ke tengah jalan. Dan tiba-tiba dari arah samping muncullah mobil besar yang menghantam mereka.
Hal tersebut tentunya menjadi suatu kecelakaan atau musibah bagi mereka. Selang beberapa lama, ambulan pun tiba. Pihak medis mencoba menolong Charlie sekuat mungkin, dan akhirnya Charlie terbangun. Ketika terbangun, Charlie langsung menanyakan di mana Sam. Namun sayangnya, tim medis mengatakan bahwa Sam sudah meninggal dunia. Di sini Charlie berontak dan sekuat mungkin untuk melihat Sam. Sayangnya petugas medis tersebut menyuntikkan obat bius untuk menenangkan Charlie. Dan keesokan harinya, dengan penuh luka, Charlie hadir di pemakaman Sam untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun ketika Sam hendak dikuburkan, Charlie melihat bayangan Sam di balik batu nisan. Karena tidak merasa kuat untuk menahan sedih, akhirnya Charlie pergi dari tempat tersebut. Ia berlari dan berlari sampai masuk jauh ke tengah hutan. Di sana Charlie jatuh dan menangis. Dan ketika terbangun, Charlie kaget karena melihat Sam yang ada di depannya. Sam yang berdiri tersebut berkata bahwa Charlie datang terlambat dan tidak memenuhi janjinya. Entah halusinasi atau memang nyata, sekarang Charlie dapat melihat arwah Sam. Charlie membuat perjanjian baru dengan Sam bahwa sekarang tempat latihan baseballnya adalah di sini. Dan Charlie pun berjanji akan selalu datang tepat waktu ketika sore di mana sudah mulai senja. Beberapa tahun berlalu dan diketahui sekarang Charlie malah menjadi penjaga makam. Salah satu alasan Charlie bekerja di situ adalah untuk menjaga Sam dan agar setiap sore dapat bertemu Sam. Dan oleh karena hal tersebut, seisi kota menyebut Charlie sudah menjadi gila. Temannya Charlie yang bernama Adrian ingin mengajaknya main ke rumah pacarnya dan sekaligus mencarikan Charlie pasangan agar dia tidak terlihat aneh. Namun Charlie tidak mendengarkannya dan dia malah fokus melihat gadis yang sedang membersihkan makam. Dan ternyata gadis tersebut adalah Tess, teman SMA-nya dulu. Tess pun komplain kepada Adrian kenapa makam ayahnya begitu kotor dan tidak dirawat. Namun ketika melihat Charlie, Tess menjadi salah tingkah dan tidak jadi marah-marah dan akhirnya pergi. Beberapa hari kemudian, ketika sedang bekerja, Charlie melihat seorang tentara sedang mencoret-coret batu nisan. Dan ternyata, tentara tersebut adalah Sullivan, teman semasa SMA-nya yang sekarang sudah menjadi letnan. Charlie dan Sullivan berbincang-bincang, dan dengan sedih, Charlie mengatakan bahwa seandainya aku di sana bersama kalian. Akan tetapi, di sisi lain, Adrian yang sedang bekerja merasa aneh karena melihat Charlie sedang bicara sendirian. Sebelum pergi, Sullivan berkata pada Charlie bahwa cara terbaik menjalani hidup adalah dengan menghadapinya. Dan di sini kita mengetahui bahwa Sullivan sudah meninggal dunia ketika sedang bertugas. Sore harinya, seperti biasa, Charlie selalu berlatih baseball dengan Sam di tengah hutan. Bahkan saat itu mereka berdua main pesawat terbang untuk mengusir angsa. Dan tanpa disadari, ternyata hari sudah malam di mana Charlie sebenarnya sendirian. Keesokan harinya, ketika sedang berjalan-jalan, Charlie bertemu seorang bapak-bapak bernama Forente, yang ternyata adalah petugas medis yang menolong Charlie saat kecelakaan. Forente mengajak Charlie untuk minum kopi, namun Charlie masih kesal karena Forente menolongnya, sehingga Charlie masih hidup dan malah menderita seperti sekarang ini. Akan tetapi, melihat Forente yang sakit, akhirnya Charlie mau ngopi bareng sama si bapak ini. Ketika di dalam, Forente mengatakan apakah Charlie sudah menikah atau mempunyai anak, namun hal itu tentunya belum terjadi. Forente mengatakan bahwa sekarang dia sedang sakit kanker, dan sisa hidupnya sudah tidak lama lagi. Di sisi lain, Charlie adalah salah satu keajaiban Tuhan yang pernah dia lihat, karena pada saat kecelakaan, Charlie sudah mati namun bisa hidup kembali. Mendengar hal itu, Charlie bertanya, apakah kau takut? Namun dengan santainya, Forente menjawab bahwa dia selalu ikhlas menjalani hidupnya. Kemudian Forente bilang bahwa Tuhan memberikanmu kesempatan kedua, harusnya kau gunakan dengan baik, Charlie. Namun Charlie menjawab bahwa dia belum menemukan jawabannya. Akhirnya mereka berdua berpisah. Ketika pulang, Charlie melihat Tess yang sedang latihan berlayar. Dan ternyata Tess akan mengikuti kompetisi berlayar mengarungi 5 samudra. Dan akan memecahkan rekor sebagai peserta termuda. Namun karena waktu sudah sore, akhirnya Charlie pergi ke tempat biasa untuk bertemu Sam. Di sana, Charlie curhat tentang Tess kepada Sam. Malam harinya, Charlie membuat sebuah rancangan perahu untuk berlayar.
Namun, Adrian mengajaknya untuk pergi ke bar dan merayakan anniversary pacarnya. Tanpa diduga, di bar tersebut ternyata ada Tess juga yang memperhatikan Charlie. Namun, paman Tess curiga kalau Tess menyukai Charlie. Dan Tess menjawab bahwa Charlie adalah teman SMA-nya dan selama itu pula baru kemarin dia bertegur sapa dengan Charlie. Awalnya, Tess ingin memberanikan diri untuk menyapa Charlie, namun ia tidak berani. Ketika di dalam bar, tampak Charlie didatangi teman lamanya, yaitu si Connor. Di mana Connor selalu menyindir-nyindir Charlie karena sekarang Charlie menjadi pecundang. Hingga akhirnya, si Connor menyindir adik Charlie, yaitu Sam, yang sampai meninggal karena ulah Charlie. Mendengar hal tersebut, tentu Charlie marah dan memukul si Connor ini. Dan di sini pemenangnya adalah Charlie Nurmagomedov. Ketika pulang, Charlie melihat kapal Tess yang sedang berlabuh. Ia pun melihat-lihat kapal Tess dan membayangkan kejayaannya di masa lalu. Dan ternyata Tess ada di dalam kapal dan mengagetkan Charlie. Duar! Bukannya marah, si Tess malah senang karena Charlie mau mendekatinya. Di sana, Tess mengatakan bahwa dirinya akan ikut kompetisi. Di sisi lain, Charlie memberikan dukungan dan semangat kepada Tess agar bisa memenangkan kompetisi tersebut. Bahkan, Charlie memperlihatkan rancangan kapalnya yang apabila diterapkan di kapalnya si Tess ini, dapat dipastikan kapal Tess akan jauh lebih canggih dan modern. Ketika memperlihatkan rancangan tersebut, tidak sengaja Charlie membuka halaman berikutnya, yang ternyata di sana ada gambar perahu Tess. Dan Tess pun bertanya apakah Charlie selalu memperhatikannya. Dan di sini Charlie malah menjadi salah tingkah dan oke lah gitu. Beberapa hari berlalu, terlihat bahwa Tess sedang latihan berlayar di laut lepas sendirian. Di sisi lain, Charlie sedang curhat dengan Sam bahwa Tess akan menghadapi kesulitan ketika mendekati semenanjung Afrika. Beberapa hari kemudian, Charlie yang sedang bekerja terkagetkan karena melihat Tess yang sedang berbaring di makam ayahnya. Dan terlihat di dahi Tess ada bercak darah. Akhirnya, Charlie mengajak Tess untuk ke tempat singgahnya untuk membersihkan lukanya tersebut. Di sana, Charlie mengobati luka Tess dan ia pun bertanya pada Charlie apakah ia berhenti berlayar karena adiknya sudah meninggal. Namun, Charlie malah diam saja. Tess pun berkata bahwa jika ada yang ingin Charlie katakan padanya, maka katakan saja. Karena beberapa hari ke depan, Tess akan pergi dan pulang 6 bulan yang akan datang. Tess pun keluar dan pergi berlalu. Charlie yang melihat hal tersebut canggung, ragu untuk mengajak makan malam Tess. Tapi akhirnya Charlie memberanikan diri dan Tess pun mau untuk makan malam bersama Charlie. Ketika sore berlalu, seperti biasa, Charlie dan Sam bertemu untuk berlatih. Di sana, Charlie curhat soal kedekatannya dengan Tess. Namun, hal tersebut membuat Sam kurang senang, karena bisa jadi suatu saat nanti Charlie pasti akan melupakan dirinya karena adanya Tess. Malam harinya, makan malam pun berjalan dengan lancar. Dan Tess pun menunjukkan perjalanannya nanti, atau jalan-jalan mana saja yang akan dilewatinya nanti di tengah laut. Ia perlihatkan pada Charlie di peta. Dan setelah itu, terjadilah adegan-adegan yang penuh dengan sensor. Keesokan harinya, ketika terbangun, Charlie melihat tulisan di pintu, "Temukan aku." Yang ternyata tulisan tersebut ditulis oleh Tess. Sehingga Charlie pergi mencari Tess dan ternyata Tess ada di perahu dan mengajak Charlie untuk berlatih bersama. Mereka berlatih sepanjang hari hingga sore pun tiba. Hal tersebut membuat Charlie lupa dan terlambat untuk bertemu dengan Sam. Charlie berlari menemui Sam dan melihat Sam sedang menangis karena Charlie sudah melupakan dirinya. Adapun Charlie meminta maaf pada Sam, namun Sam jauh merasa sedih karena ternyata di belakang Charlie ada Tess yang mengikutinya. Sehingga tempat mereka sudah tidak rahasia lagi. Karena hal tersebut, Sam menjadi hilang entah kemana. Di sini, Charlie sangat terlihat sedih dan Charlie berpendapat bahwa semakin dia masuk ke dunia Tess, maka Sam akan semakin hilang darinya. Dengan sedih, Charlie meminta Tess untuk pergi meninggalkannya karena dia tidak ingin kehilangan Sam adiknya untuk yang kedua kalinya. Dan Tess pun pergi. Keesokan harinya, Tess akan berjalan-jalan dengan anjingnya ke kota. Namun anjingnya malah kabur.
Di sisi lain, Charlie yang kehabisan stok makanan terpaksa harus sarapan di kopi shop. Namun, Charlie melihat polisi mendatangi kopi shop tersebut dan berkata bahwa kapal dengan nama Quirencia sudah hilang 3 hari yang lalu. Dan polisi tersebut menghimbau apabila masyarakat melihatnya, tolong lapor ke polisi. Dengan kaget, Charlie menyadari bahwa kapal tersebut adalah kapal milik Tess. Adapun Tess yang sedang mengejar anjingnya, melihat beberapa temannya, namun ternyata temannya seperti tidak melihatnya. Dan ketika Tess melihat ke arah kaca, ia sangat kaget karena di kaca tersebut tidak ada bayangan dirinya. Di sini Charlie tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Tess yang dia temui adalah arwahnya. Charlie pun bergegas pergi ke rumahnya dan membuka gerasi, berharap untuk menaiki kapalnya dan menemukan Tess. Namun dia berpikir lagi bahwa itu hanyalah sia-sia, karena kapalnya sudah tidak bisa berlayar dan Tess pun sudah 3 hari tanpa kabar. Karena sedih, Charlie pun berlari ke kuburan ayahnya Tess, dan di sana Charlie melihat arwah Tess sedang menangis. Tess mengatakan alasannya ke situ adalah untuk meminta bantuan pada Charlie agar ia bisa menemukannya. Tess berkata bahwa dia kedinginan. Sayangnya 3 hari yang lalu, Charlie tidak mengerti hal tersebut dan Charlie merasa bersalah bahwa seandainya saat itu ia mengerti, ia pasti akan langsung mencari Tess dan kemungkinan Tess selamat masih besar. Namun dia terlambat menyadarinya. Hingga akhirnya sore pun tiba dan Charlie pergi ke tempat Sam dan menceritakan semuanya bahwa ternyata Tess juga sudah meninggal. Malam harinya, Charlie yang sudah mulai tenang pun membersihkan rumahnya yang berantakan. Namun ketika sedang beres-beres pintu, rumahnya diketuk oleh seorang wanita. Yang mana wanita tersebut adalah istri dari Forente yang merupakan si petugas medis. Yang ternyata Forente sudah meninggal dunia dan dia memberikan kenang-kenangan berupa kalung pada Charlie dan berpesan untuk Charlie bahwa dia harus mencari jawabannya sendiri. Dengan kebingungan, Charlie akhirnya menerima benda tersebut. Setelah merenung, kini Charlie pun tahu bahwa jawaban dari kesempatan keduanya adalah Tess. Ketika sedang membersihkan kertas yang berserakan, Charlie menemukan kertas yang bertuliskan "Temukan Aku" yang ditulis oleh Tess beberapa hari yang lalu. Dan Charlie pun ingat dengan arah-arah yang ditunjukkan Tess pada peta. Tanpa putus asa, Charlie berusaha untuk menemukan Tess bagaimanapun kondisinya. Kemudian Charlie pergi ke bar dan meminta bantuan si Adrian untuk membajak perahu milik paman Tess. Namun hal tersebut diketahui oleh pamannya si Tess dan dia menghentikannya. Keributan pun terjadi. Charlie sangat bersikap keras, namun si paman berkata bahwa semua tim sudah mencarinya dan tidak menemukan satupun tanda-tanda Tess masih hidup. Akhirnya mereka pun bubar, namun dengan diam-diam lagi dan lagi Adrian menyuruh Charlie masuk ke perahu dan Adrian nanti akan mendorongnya. Akhirnya perahu pun berlalu pergi. Sayangnya si paman dengan cepat melompat ke perahu tersebut sehingga si paman kini malah ikut di perahu tersebut. Si paman yang marah berkata kepada Charlie memangnya kemana dia akan pergi. Charlie menjawab bahwa dia akan mencari Tess ke daerah Flattery. Namun sang paman berkata bahwa itu berjarak cukup jauh dari posisi terakhir Tess. Di sini Charlie menjelaskan bahwa Tess sedang ikut kompetisi mengelilingi dunia. Hari itu terjadi badai. Orang biasa mungkin akan mencari jalan lain, akan tetapi seorang pelaut sekalipun akan menembus badai tersebut untuk menguji seberapa kuat kapalnya. Dan Charlie rasa itulah yang dilakukan oleh Tess. Lalu pamannya berkata lagi bahwa jika memang Tess ada di sana, memangnya Tess masih bisa hidup. Sedangkan dia sudah 3 hari lebih di sana. Namun dengan tenang, Charlie meyakinkan paman bahwa Tess masih hidup. Akhirnya, perahu berlayar menyusuri tiap-tiap pantai dan karang di daerah Flattery. Namun, usaha belum juga membuahkan hasil. Si paman yang merasa kasihan menyuruh Charlie untuk beristirahat, dan Charlie pun beristirahat sejenak bersama Adrian.
Tampak hari yang sudah semakin siang, Charlie selalu melihat jam di tangannya yang terus berdetak menuju sore hari. Yang mana sore hari melupakan schedule-nya untuk bertemu dengan Sam dan berlatih baseball. Adrian yang berada di sampingnya berkata, "Aku selalu melihatmu masuk ke hutan ketika sore hari. Sebenarnya apa yang kau lakukan di sana?" Charlie pun menjawab bahwa jika dia menjelaskan semuanya, tetap saja Adrian tidak akan pernah percaya. Tapi Adrian meyakinkan Charlie bahwa sebagai sahabat dia akan selalu percaya apa yang Charlie ucapkan. Gokil sih, ini tipe sahabat yang sudah jarang ditemukan. Adrian pun memberi saran kepada Charlie jika memang dia ingin pergi ke hutan, mereka bisa pulang saat itu juga. Maka Charlie akan datang tepat waktu ke hutan dan lupakanlah tes. Namun Charlie malah diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia akan menemukan jawaban. Sambil bersedih, Charlie meminta maaf kepada Sam karena tidak akan datang sore itu. Di sisi lain memperlihatkan Sam yang sedang menunggu-nunggu Charlie, namun tidak kunjung datang. Di sana Sam pun merasa sedih karena Charlie sudah mulai melupakannya. Namun ketika Charlie meminta maaf, Sam merasa senang dan dia seperti merasa bebas, dan dengan perlahan Sam menghilang. Ketika Sam menghilang, Charlie melihat sesuatu seperti bintang jatuh, dan cahaya tersebut jatuh di sebuah karang. Mengetahui hal tersebut, Charlie menyuruh si paman untuk belok dan menuju karang. Dan ternyata benar bahwa di sana terlihat perahu milik Tess yang sudah rusak dan setengah tenggelam. Karena perahu yang mereka tumpangi tidak bisa mendekat ke sana, akhirnya Charlie memberanikan diri untuk mencoba berenang di tengah air yang sangat dingin. Dengan cepat si paman menelepon bantuan helikopter penyelamat untuk menyelamatkan Charlie dan Tess. Akhirnya Charlie masuk ke dalam kapal tersebut, namun dia tidak melihat apapun di sana. Ternyata Tess sudah tidak ada lagi di dalam perahu itu. Ketika keluar, Charlie tersangkut dan membuatnya susah berenang. Dan dengan susah payah, dia mencoba keluar dan akhirnya selamat. Setelah keluar dengan tertatih-tatih, Charlie menyusuri karang tersebut dan benar saja bahwa Tess ada di atas karang itu dengan keadaan terbaring lemah. Dengan segenap kekuatan yang ada, Charlie memeluk Tess agar hangat tubuhnya bisa mengurangi rasa dingin yang ada pada tubuh Tess. Tak lama setelah itu, helikopter penyelamat pun datang dan membantu mereka. Hari-hari berlalu dan Charlie yang sudah pulih ditemani oleh Adrian. Charlie menanyakan kabar Tess kepada Adrian dan Adrian menjawab bahwa Tess sudah selamat. Beberapa bulan kemudian, tampak Charlie yang sedang menaiki kapal miliknya yang sudah diperbaiki. Charlie berlayar mendekati dermaga yang ada di depan rumah Tess. Tess yang melihat hal tersebut langsung mendekati Charlie dan bilang terima kasih kepada Charlie karena sudah menyelamatkan hidupnya. Di sini Charlie mengatakan kepada Tess untuk ikut bersamanya untuk berkeliling dunia, namun Tess merasa takut. Pada dasarnya Tess tidak takut dengan air ataupun takut dengan laut, akan tetapi yang Tess takutkan adalah kehilangan Charlie. Dan entah kenapa Tess merasa bahwa dirinya sangat dekat sekali dengan Charlie. Bahkan dirinya beberapa kali pernah bermimpi bersama Charlie. Mendengar hal itu, Charlie menjawab bahwa hal tersebut bukanlah mimpi, tapi ingatan yang memang benar-benar terjadi. Tess yang tidak mengerti perkataan Charlie, ia pun malah menghiraukannya. Namun ketika Tess berlalu, Charlie malah membacakan puisi yang disukai oleh ayahnya Tess. Sehingga hal tersebut membuat Tess kaget dan Tess pun percaya bahwa apa yang diucapkan oleh Charlie memang sebuah kebenaran.
Ending film ini memperlihatkan di mana Charlie mengunjungi Sam untuk terakhir kalinya. Di sana, Charlie mendengar suara Sam, akan tetapi kini Charlie sudah tidak bisa melihat sosok Sam. Dan pada akhirnya Sam pun berjanji bahwa Charlie tetap akan menjadi saudaranya sampai kapanpun. Dan sampai sini film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Charlie St. Claude ini. Film fantasi yang sangat menghibur dengan lokasi-lokasi alam yang sangat memanjakan mata. Dan tentunya terdapat banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil, yang salah satunya adalah seberat apapun hidup, tetaplah jalani dengan penuh keikhlasan.